Verdi Sambo curi start sebelum disidang kode etik, pilih mundur sebelum dipecat. Ini reaksi Kapolri. Tidak ada konteksnya berbeda. Mengundurkan diri individu, tapi pada sidang kode etik ini membuktikan ketidakprofesionalan yang bersangkutan di dalam melaksanakan prosedur. Terkait adanya informasi FS mengundurkan diri sebagai anggota Polri, IPW mendorong Pak Kapolri untuk tidak mengabulkan dulu, ya, biarkan FS diperiksa oleh Komisi Kode Etik Kepolisian, karena penting, ya. Satu, Komisi Kode Etik Kepolisian ini menetapkan jadwal sidang, telah ditunjuk oleh Pak Kapolri dengan ketuanya Irwasum Komjen Budi Agung ini didahului oleh satu pemeriksaan pendahuluan yang sebelumnya membutuhkan waktu. Beda mengundurkan diri sama mengajukan surat pengunduran diri. Kalau mengundurkan diri itu adalah pernyataan sepihak, spontan, sepihak dan tidak memerlukan persetujuan. Saya Verdi Sambo, ya kan, mantan Kadif Propam atau Irjen Verdi Sambo, dengan ini mulai hari ini menyatakan mengundurkan diri. Nah, tetapi kalau mengajukan surat pengunduran diri itu berarti dia masih membutuhkan persetujuan dari pihak lain. Irjen Verdi Sambo mencuri start sebelum disidang kode etik terkait pembunuhan Brigadir J hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Menjelang sidang kode etik, Verdi Sambo mengirim surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku sudah menerima surat pengunduran diri dari Verdi Sambo. Ya, ada suratnya, ujar Sigit. Sigit menjelaskan surat itu harus diproses terlebih dahulu, apalagi sidang kode etik terhadap Sambo akan digelar hari ini. Tapi tentunya kan dihitung apakah itu bisa diproses atau tidak, demikian imbuhnya. Listio juga memastikan sidang kode etik yang akan digelar hari ini akan dipimpin Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Pak Kabak Intelkam yang memimpin, ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Irjen Dede Prasetyo saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus. Meski demikian, dirinya belum bisa memastikan apakah sidang etik itu bakal digelar terbuka atau tertutup. Nanti dari Ketua Komisi Sidang yang memutuskan sidang terbuka atau tidak, demikian tuturnya. Pasalnya, hasil keputusan terhadap Sambo baru diputuskan apabila sidang etik sudah digelar. Kita lihat besok ya, apakah satu hari bisa selesai atau tidak. Dari pagi mungkin maraton, demikian imbuh Dedi. Adapun sidang etik yang Polri gelar besok hanya berfokus kepada satu polisi saja, yakni Verdi Sambo. Diketahui Sambo menjadi tersangka pembunuhan Brigadir J bersama Baradae atau Richard Eliezer, Bribka RR atau Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan istri Sambo, Putri Chandrawati. Sambo diduga sebagai dalang atau emang yang memerintahkan Baradae menembak Brigadir J, sementara itu Kuat dan Ricky turut menyaksikan dan membantu pembunuhan. Para tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340 subsider, pasal 338 Jangto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Terpisah, Kadif Humas Polri Irjen Dede Prasetyo menyebut sidang etik akan digelar sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Sidang tersebut akan digelar di ruang sidang KKEP Gedung TNCC Lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu menyebut sidang kode etik Verdi Sambo akan digelar secara tertutup. Sebelumnya, Indonesia Police Watch mendesak Polri menggelar sidang kode etik ex-Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo secara terbuka. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai sidang kode etik dilakukan secara terbuka sangat terbuka agar publik mengetahui perkembangan kasus ini. IPW juga merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta Polri untuk secara transparan menangani kasus tersebut. Desak Putri Chandrawati dicekal. Terpisah, pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mendesak agar istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dicekal. Pasalnya, istri Verdi Sambo itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP subsider, pasal 388 Jangto, pasal 55 dan pasal 56. Nasib istri Verdi Sambo itu sama dengan suaminya yang terancam hukuman mati, hukuman seumur hidup atau paling sedikit 20 tahun kurungan penjara.
Kamarudin membeberkan alasannya melontarkan desakan agar Putri dicekal pihak imigrasi dan ditahan oleh Barreskrim Polri. Menurut Kamarudin, pencekalan